Detik-detik Komandan Regu Sniper Israel tewas disergap pejuang di tepi barat. Komandan Regu Penembak Runduk, Sniper, Pasukan Penjajahan Israel, IDF, tewas disergap pejuang Palestina di tepi barat, Rabu malam. Regu Sniper IDF adalah salah satu pembunuh utama warga Palestina di tepi barat yang jumlahnya kini telah mencapai lebih dari 500 orang sejak 7 Oktober. Tentara Israel melaporkan pada Kamis, Komandan Regu Penembak Runduk itu tewas dan 16 tentara terluka dengan berbagai tingkat luka dalam penyerbuan kota dan kamp Jenin di tepi barat. Pada malam hari, bentrokan sengit terjadi antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan pendudukan di Jenin. Pejuang perlawanan juga meledakkan alat peledak di kendaraan militer Israel. Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, serta Brigade Jenin mengumumkan bahwa para pejuang batalion tersebut terlibat dalam bentrokan bersenjata dengan pasukan penjajah. Sebuah video yang beredar menunjukkan pasukan pendudukan mengangkut korban luka dalam ledakan alat peledak di dataran Marj Ibn Amer, utara Jenin. Kantor berita Palestina Wafa mengutip sumber keamanan yang mengatakan bahwa pasukan khusus Israel menangkap dua tahanan yang sebelumnya dibebaskan, Jamal Haweel dan Jamal Zubaidi Abdel Ghani, Abu Al-Haija, di pintu masuk kamp Jenin. Tentara Israel juga melakukan serangan pada Kamis dini hari sejumlah kota di Kegubernuran Kalkilia, Bethlehem dan Hebron, serta Ramallah, Tengah, sebelum kemudian mundur dari kota tersebut, menurut kepada para saksi mata. Kemarin, pasukan pendudukan menyerbu kota Al-Isawiyah, sebelah utara Yerusalem. Koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa patroli pasukan pendudukan menembakkan bom kejut dan bom gas ke arah warga dan rumah yang kemudian menyebar di sejumlah jalan kota. Di selatan Hebron, pasukan pendudukan Israel menghancurkan 7 kamar tinggal, unit kesehatan, dan ruang generator listrik, di desa WMM Al-Hair. Sebelumnya, pejabat tinggi hak asasi manusia PBB telah memperingatkan situasi yang semakin buruk bagi warga Palestina di tepi barat yang diduduki. Situasi di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, memburuk secara dramatis, kata Volker Turk kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada awal Juni lalu. Dia mengatakan 528 warga Palestina, 133 di antaranya anak-anak, dibunuh oleh pasukan militer atau pemukim Israel sejak awal perang di Gaza pada bulan Oktober hingga 15 Juni, dalam banyak kasus meningkatkan kekhawatiran serius akan pembunuhan di luar hukum. Pada periode yang sama, 23 warga Israel tewas dalam bentrokan dengan warga Palestina di tepi barat dan Israel, termasuk 8 anggota pasukan keamanan, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Turk mengatakan masyarakat di tepi barat, hari demi hari menjadi sasaran pertumpahan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berbicara ketika militer Israel menangkap setidaknya 5 warga Palestina selama penyerbuan beberapa kota dan desa di Ramallah dan Gubernur El Bireh di tepi barat, menurut kantor berita Palestina Wafa. Pasukan Israel telah menangkap rata-rata 35 warga Palestina setiap hari sejak perang dimulai, dengan 9.112 warga Palestina dipenjara di penjara-penjara Israel pada tanggal 1 Juni. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah warga Palestina yang dipenjara pada tanggal 1 Oktober, menurut penghitungan yang dilakukan oleh kelompok tahanan Palestina.
rencana militer Israel untuk segera menggempur Lebanon akhirnya terlaksana. Sebuah bom dijatuhkan drone tempur tentara Zionis di kota Taibeh, Lebanon Selatan, Selasa 25 Juni 2024. Informasi serangan militer Israel dilansir Viva Militer dari media Lebanon, National News Agency, NNA, yang juga mengabarkan bahwa serangan juga menargetkan dua kota lainnya di wilayah selatan. Dengan menggunakan artileri berat pasukan pertahanan Israel, IDF, menembaki pinggiran kota Hiam dan Blida, yang berjarak 396,8 km dari kota Kiryat Shmona Israel. Serangan ini terjadi di tengah desakan Amerika Serikat, AS, terhadap Israel, agar tidak menjalankan nafsunya untuk menggempur Lebanon. Di tengah perang Gaza, Amerika bersikeras melarang serangan tersebut, agar konflik bersenjata di Timur Tengah tidak meluas. Viva Militer melaporkan dalam berita Senin 24 Juni 2024, Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Charles K. Brown Jr., juga mengutarakan kekhawatirannya atas rencana Israel. Menurut Brown, serangan ke Lebanon akan memancing kemarahan Iran yang notabene adalah penyokong utama Hizbullah. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara AS itu juga menyebut bahwa Iran punya dukungan lebih kepada Hizbullah dibandingkan sokongannya terhadap Hamas. Iran akan lebih cenderung mendukung Hizbullah. Iran memang mendukung militan Hamas di Gaza, namun akan memberikan dukungan lebih besar kepada Hizbullah, ujar Brown. Terutama jika mereka merasa bahwa Hizbullah sedang terancam secara signifikan, katanya dilansir Viva Militer dari Star Tribune.